Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Salsabila, NIM 107. Saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester. Yang pertama, bagaimana menciptakan inovasi pendidikan di tengah masa pandemi dilihat dari sisi kreativitas. Guru merupakan aktor utama dalam membentuk murid di situasi pandemi ini. Untuk itu, guru harus bisa terus menciptakan metode pembelajaran yang kreatif kepada peserta didik. Sebelum membahas kreativitas, guru harus memahami 4 hal sebagai berikut, yaitu 1. Konteks kekinian pendidikan, yaitu membangun kesejahteraan berbasis peradaban. 2. Konteks dan perspektif pengembangan profesi guru. Yang ketiga, konteks kekinian pembelajaran di sekolah. Yang keempat, konteks kekinian kompeten lulusan untuk semua jenis jenjang dan jalur pendidikan. Dengan wawasan 4 hal tersebut, barulah guru dapat memulai kreativitas. Kreativitas dapat bermula dari tingkat penerimaan, yaitu hati yang terbuka, ikhlas, dan sikap yang baik dengan menerima kondisi sekarang ini. Barulah guru dapat memperoleh pengetahuan yang terintegrasi setelah itu, dan dapat membuat perubahan dengan cara memetakan baik karakteristik dan potensi siswa, kemudian pola mekanisme, peran lintas sekolah, bagaimana peran orang tua karena pembelajaran dipindahkan ke rumah. Kemudian, pedoman yang jelas oleh dinas. Pembelajaran yang dipindahkan ke rumah mewajibkan guru harus pandai memilih kompetensi yang dapat dilaksanakan secara daring. Karena tidak semuanya dapat disajikan secara daring, guru harus memilih materi yang kontekstual. Setelah itu, guru juga harus merancang proses pembelajaran, sistem penilaian, dan menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua. Yang kedua, bagaimana menciptakan inovasi pendidikan di masa pandemi dilihat dari sisi suasana yang aman dan nyaman. Bagi pelajar dan mahasiswa, mungkin untuk waktu yang singkat, belajar di rumah menyenangkan. Namun, jika proses belajar di rumah semakin lama, maka akan muncul rasa bosan dan jenuh. Berikut beberapa hal yang dapat menciptakan suasana belajar di rumah agar tidak bosan dan selalu nyaman. 1. Menciptakan ruang belajar yang kondusif. Ruang belajar yang bersih akan menciptakan suasana belajar di rumah yang menyenangkan. Selain itu, kerapian juga membuat belajar menjadi nyaman. Yang kedua, menyediakan kebutuhan belajar. Memastikan semua kebutuhan belajar untuk menunjang proses belajar. Apabila alat tulis hingga jaringan internet sudah terpenuhi dengan baik, maka belajar pun akan lebih fokus dan menyerap materi yang diperoleh dengan maksimal. Yang ketiga, beri waktu jeda. Berikan waktu jeda setengah jam hingga 1 jam sebelum mempelajari materi selanjutnya. Soal yang ketiga, bagaimana menciptakan inovasi pendidikan di tengah masa pandemi ditinjau dari sisi teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi pada zaman era modern ini sangatlah pesat. Saat ini teknologi telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek. Di tengah masa pandemi ini, muncul sebuah aturan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain, sehingga masyarakat dipaksa untuk stay at home, belajar dari rumah. Dengan adanya aturan untuk beraktivitas dan belajar dari rumah membutuhkan peran teknologi untuk melakukan kegiatan tersebut. Peran teknologi di masa pandemi sangatlah besar, contohnya saja belajar dari rumah. Pembelajaran ini dilakukan secara daring dengan memanfaatkan sebuah aplikasi atau web yang biasa disebut dengan e-learning.
E-learning merupakan suatu proses pembelajaran jarak jauh yang berbasis teknologi dengan menggunakan media jaringan komputer. Bagaimana kiat-kiat meminimalisir rasa bosan dan jenuh dengan pembelajaran online? Berikut cara mengatasi perasaan bosan saat belajar di rumah atau online. Yang pertama, menyediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur. Belajar di kasur memang nyaman, tetapi nyaman untuk beristirahat. Belajar sambil rebahan dapat membuat badan pegal dan konsentrasi buyar. Pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan tempat duduk memiliki sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Yang kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Jika biasanya kita pinjam punya teman, saat ini siapkan alat-alat itu sendiri. Alat tulis yang mendukung belajar bisa membuat mudah kita untuk belajar. Jika alat-alat belum tersedia lengkap, maka kita akan merasa terganggu, sehingga muncul rasa bosan dan malas. Ketiga, sediakan camilan. Kegiatan belajar tentunya akan membuat tenaga terkuras. Meskipun secara fisik tak banyak bergerak, tetapi belajar menguras tenaga karena banyak berpikir.